calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, ya, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, atau bahkan ada netizen atau di media sosial mengistilahkan sang pangeran, the prince, ya, sang putra mahkota yang saat ini menapaki takdirnya menjadi calon wakil presiden. Nah, dianggap Gibran ini tidak pernah jujur dengan apa yang dia katakan atau langkah-langkah politiknya, ya, karena sebelumnya Gibran seperti membantah atau mengelak ketika dibilang akan menjadi cawapres, tapi nyata-nyatanya menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang paling kuat di antara tiga kubu ini? Ya, belum bisa kita katakan siapa yang paling kuat karena mereka ketiganya masih berimbang, cukup kompetitif dengan kekuatan masing-masing, dengan plus minus masing-masing, dengan dilematika dan problematikanya masing-masing. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Ya, hari ini kita akan kembali membahas dinamika terkini. Ya, sudah ada 3 pasang calon presiden untuk pemilu 2024. Dan bagaimana peta kekuatan mereka? Siapa kira-kira yang paling kuat? Ya, kita coba berbagi dan coba lihat juga kemungkinan atau potensi-potensi siapa saja yang bisa masuk di putaran kedua, atau malah dengan 3 poros ini bisa hanya ada satu putaran ketika ada satu pasang calon capres-cawapres yang begitu kuat. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, kita lihat pemilu sudah semakin dekat menjelang 14 Februari 2024 dan 2 pasang calon sudah mendaftar di hari pertama, yaitu ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang pertama kali. Kemudian di siang harinya tanggal 19 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemudian pasangan Prabowo Gibran di hari terakhir, di hari Rabu 25 Oktober. Kita lihat prediksi yang awalnya ada keyakinan hanya ada 2 poros, ternyata sudah terbentuk 3 poros dengan kekuatan parpol masing-masing pendukungnya. Yang paling gemuk di sini adalah parpol koalisi pendukung Prabowo Gibran atau Koalisi Indonesia Maju dengan total 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan juga Demokrat. Nah, di posisi kedua atau yang paling banyak kedua adalah dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, capres-cawapresnya. Didukung 3 partai politik, Nasdem, PKS, dan PKB dengan total 167 kursi di parlemen di DPR RI. Dan yang paling sedikit dari sisi jumlah kursi di parlemen koalisinya, yaitu koalisi dari PDI Perjuangan dan P3, yang sampai saat ini juga belum ada nama koalisinya walaupun sudah mendaftarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Ya, total mereka hanya mengantongi 147 kursi di parlemen. Ya, tapi jangan lupa PDIP adalah partai pemenang pemilu di Pileg 2019. Nah, peta kekuatan parpol ini tentu tidak bisa serta-merta linier. Artinya ketika partai yang paling gemuk atau partai yang paling besar berpotensi meraup suara paling besar, ya, tidak sesimpel atau sesederhana itu, tidak selinier itu. Bisa saja partai yang koalisinya kecil atau koalisinya ramping hanya ada 2 partai seperti PDI Perjuangan dan P3, kemungkinan bisa saja memenangkan Pilpres, ya, tergantung di bagaimana strategi yang mereka racik dan juga kekuatan elektabilitas dari calon yang mereka usung, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari beberapa survei terakhir, ya, masih fluktuatif pergerakan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang terus seperti salip-salipan, ya, dari berbagai hasil survei, dan tetap
yang nomor buncit atau paling terakhir nomor 3 yaitu Anies Baswedan. Nah, ini ya menjadi PR juga bagi koalisi perubahan bagaimana menaikkan tingkat elektabilitas calon yang mereka usung. Tapi saya hanya ingin mungkin sedikit memberikan pandangan dari perspektif yang lain dari sisi isu-isu yang berpotensi menjadi senjata untuk menurunkan elektabilitas atau mengganggu perjalanan pasangan calon dari 3 pasangan calon yang ada. Nah, ini kelihatannya masing-masing pasangan calon ini punya problematika dan dilematikanya sendiri-sendiri gitu ya. Artinya masing-masing pasangan calon ini punya permasalahan sendiri-sendiri yang bisa diracik oleh lawan politik atau pihak-pihak yang berkepentingan menjadi sebuah negative campaign atau mungkin juga bahkan mengarah ke black campaign atau kampanye hitam. Ya, pertama kita lihat dari yang paling gemuk koalisinya yang juga ini paling kontroversial. Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, ya, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, atau bahkan ada netizen atau di media sosial mengistilahkan sang pangeran, the prince, ya, sang putra mahkota yang saat ini menapaki takdirnya menjadi calon wakil presiden dari seorang Prabowo Subianto, ya, anak muda baru berumur 36 tahun yang prosesnya Gibran mendapat legitimasi secara hukum konstitusi secara undang-undang bisa mencalonkan diri sebagai cawapres, prosesnya dianggap penuh drama lewat Mahkamah Konstitusi yang dipelesetkan belakangan menjadi Mahkamah Keluarga. Ya, memang agak sedikit kontroversial proses Gibran bisa menjadi cawapres, apalagi juga Gibran adalah masih seorang kader PDI Perjuangan yang hingga detik ini saat ini, ya, saat apa yang saya sampaikan di channel YouTube Mr. Puisi Live ini, Gibran belum mengajukan pengunduran diri atau juga PDIP belum memecat Gibran. Nah, status Gibran di PDIP masih gamang dengan keputusan dia menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju sebagai calon wakil presiden. Nah, narasi yang menyerang kubu ini adalah narasi politik identitas, ya, narasi politik identitas, narasi kekecewaan kepada Pak Jokowi yang mengizinkan anaknya, ya, melenggang atau dianggap keluarga Jokowi haus kekuasaan. Kemudian juga ada isu terhadap pengkhianatan seorang Gibran kepada partai yang membesarkan tidak hanya dirinya, memberikan kendaraan politik sebagai wali kota Solo, tapi juga menjadi kendaraan politik yang sang ayahanda. Mulai dari wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta belum genap 1 periode, dan Presiden Republik Indonesia yang hampir 2 periode atau 10 tahun. Ya, jadi dua narasi tadi, ya, politik identitas dan narasi pengkhianatan, bahkan juga muncul belakangan narasi kebohongan, ya, karena dianggap Gibran ini tidak pernah jujur dengan apa yang dia katakan atau langkah-langkah politiknya, ya, karena sebelumnya Gibran seperti membantah atau mengelak ketika dibilang akan menjadi cawapres, tapi nyata-nyatanya menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Nah, tapi itu adalah anggapan persepsi publik yang tentu pro kontra banyak, sah-sah saja. Ada yang menganggap itu politik identitas, ada yang kubu juga menganggap itu bukan politik identitas, ada yang menganggap apa yang dilakukan Gibran adalah pengkhianatan, ada yang menganggap juga itu adalah sah dalam sebuah negara demokrasi karena pilihan politik adalah pilihan personal, ya, sah-sah saja seorang pindah partai, apapun itu kondisinya, begitu. Jadi sentimen negatif itu akan terus menghantui sepertinya perjalanan selama 3-4 bulan ke depan ini menuju 14 Februari 2024. Tentu tim Koalisi Indonesia Maju perlu melakukan antisipasi terhadap isu ini agar tidak semakin berkembang menurunkan elektabilitas mereka. Nah, kemudian di kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ya, ini persoalan klasik yang menerpa citra
klasik negatif yang menerpa Anies Baswedan adalah soal isu narasi politik identitas. Ya, kalau di kubu Prabowo Gibran politik dinasti, di sini adalah politik identitas yang dianggap bahwa nantinya Anies akan menggunakan narasi-narasi agama atau menunggangi kepentingan agama untuk kepentingan politiknya, yang sebagaimana terjadi di Pilkada DKI Jakarta di 2017 lalu. Ini juga menjadi persoalan tersendiri bagaimana kubu Anies mengubah citra itu. Tapi setidaknya dengan fakta sekarang bahwa yang menjadi serangan dan menjadi bulian sasaran tembak baik di media sosial maupun di masyarakat baik oleh lawan politik adalah kubu Prabowo Gibran dengan narasi politik dinasti. Gaung dari narasi politik identitas yang menerpa kubu Anies sepertinya sedikit mengecil gemanya atau sedikit tiarap mungkin saat ini, karena orang fokus kepada kontroversial yang terjadi dalam pencawapresan Gibran dan Rama di Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan tidak mungkin dalam 3 bulan ke depan narasi serangan politik identitas tertuju kepada Anies, walaupun di sana sebenarnya cawapresnya adalah tokoh Islam moderat, ya, tokoh NU, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang di awal-awal deklarasi Anies Muhaimin ini dianggap keberadaan Muhaimin dengan PKB-nya bisa menetralisir serangan atau isu negatif terhadap Anies dengan menggunakan narasi politik agama. Nah, yang ketiga di PDI Perjuangan. Nah, di PDI Perjuangan tentu yang menjadi center persoalan adalah narasi atau istilah petugas partai. Belum lagi bagaimana mereka dalam posisi sekarang punya persoalan kader-kader mereka mengkhianati atau pindah gerbong menjadi cawapres seperti Gibran begitu, dianggap berkhianat. Nah, itu persoalan juga. Ini kan ada yang beranggapan juga larinya Gibran dari PDI Perjuangan, kemudian juga narasi petugas partai itu kan bentuk kegagalan PDI Perjuangan melakukan kaderisasi atau setidaknya menjaga kadernya gitu. Kalaupun misalnya dibilang Presiden Jokowi adalah kader terbaik, kader utama PDIP, kemudian sekarang dengan narasi ada politik dinasti tertuju kepada keluarga Jokowi, kan pertanyaannya ini apakah juga bentuk kegagalan PDIP gitu, mendidik kadernya agar tidak melanggengkan politik dinasti. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di benak publik. Belum lagi persoalan narasi petugas partai itu belum selesai. Pertanyaannya juga apakah Ganjar nanti ketika terpilih sebagai Presiden RI yang ke-8 juga menjadi petugas partai di PDIP, dan posisinya akan sama seperti Jokowi hari ini, dan di mata Mega ya ada posisi yang tidak mengenakan begitu. Nah, itu perlu kita cermati dan perlu kita lihat juga bagaimana PDIP mengelola manajemen impresi publik terhadap narasi petugas partai, dan apa yang terjadi hari ini bahwa ada kader PDIP yang menjadi cawapres. Tapi tentu dari perspektif PDIP mereka mungkin merasa terkhianati, merasa teraniaya, dan mungkin juga tidak akan melakukan serangan-serangan yang frontal kepada Prabowo atau kepada Gibran khususnya, apalagi kepada Presiden Jokowi. Ya, mereka mungkin tetap akan memposisikan dirinya sebagai partai yang teraniaya, yang terkhianati, dan biarkan publik yang memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang kata Sekjen PDIP, siapa yang menabur angin akan menuai badai begitu ya. Ya itu kita lihat ya, seperti apa PDIP juga mampu memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki, kantong-kantong suara yang mereka miliki, dan mampu melakukan counter strategi terhadap apa yang dilakukan oleh pihak lawan. Nah, jadi pertanyaannya siapa yang paling kuat di antara 3 kubu ini ya? Belum bisa kita katakan siapa yang paling kuat, karena mereka ketiganya masih berimbang, cukup kompetitif dengan kekuatan masing-masing, dengan plus minus masing-masing, dengan dilematika dan problematikanya masing-masing. Tapi kita tunggu saja siapa yang akan bisa lolos ke putaran kedua, karena ini sangat kompetitif. Rasanya sulit membayangkan hanya akan ada satu putaran, ada satu cawapres yang bisa melebihi 50%. Oke, itu dari kami channel YouTube Mr. Puisi Live. Jadi semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran, dan saya ingatkan untuk kita bersama-sama ikut juga menjaga pemilu ini agar berlangsung damai. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like,
komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam Pemilu Damai.